Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra, NIM 19026115. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup dokumen hukum. Sebelumnya, saya merupakan seorang mahasiswa dari Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengelolaan informasi hukum, yaitu materi bagian ruang lingkup dokumen hukum. Yang pertama, dokumen hukum itu ada bagian buku atau monograf, terbagi atas buku hukum. Buku hukum sendiri adalah sebuah buku yang isinya membahas ilmu hukum dan untuk memahami dasar-dasar dari hukum itu sendiri. Biasanya, buku hukum ini banyak dibaca dan digunakan oleh orang-orang yang berminat untuk masuk ke dalam dunia hukum dan pengadilan. Kegunaan dari buku hukum ini sendiri yaitu digunakan sebagai salah satu bahan rujukan jika menemui permasalahan yang berkaitan dengan hukum perdata. Contohnya seperti yang ada di atas. Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa contoh buku hukum di atas adalah tipe monografi hukum dengan judul Pengertian-pengertian elementer hukum perjanjian perdata dengan pengarang Profesor Dr. Haji Mashudi dan Muhammad Haidir dan terbit di Bandung tahun 1994. Di dalam buku ini membahas segala pengertian dari setiap perjanjian hukum yang ada karena jenis-jenis dari perjanjian hukum perdata. Kemudian yang kedua ada buku bidang lain. Buku bidang lain ini adalah sebuah buku teks yang isinya membahas bidang lain tetapi juga berhubungan dengan ilmu hukum. Buku bidang lain ini seperti buku rujukan lain jika menemukan suatu masalah di bidang lain tetapi harus disesuaikan dengan ilmu hukum. Kegunaan dari buku hukum ini sendiri adalah digunakan sebagai bahan tambahan untuk rujukan hukum yang bahas bidang di luar hukum. Contohnya seperti yang ada di atas. Nah, dari contoh di atas kita dapat dilihat bahwa di atas ada buku hukum bidang ekonomi, yaitu karangan dari Bapak Muhammad Anwar yang diterbitkan di Kota Bandung pada tahun 1990. Buku ini membahas tentang penerapan hukum pidana di bidang perekonomian, tetapi juga tetap membahas keterkaitannya dengan ilmu hukum. Selanjutnya, ada buku rujukan. Buku rujukan sendiri adalah buku yang memuat informasi yang singkat dan padat tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pemakai. Biasanya, buku rujukan ini mencakup kamus dan ensiklopedia. Kegunaan dari buku rujukan ini sendiri yaitu digunakan sebagai bahan rujukan lain untuk menemukan istilah-istilah baru yang tidak diketahui dan kata-kata lainnya yang berhubungan dengan bidang yang ingin kita cari. Contohnya seperti ada di atas. Di contoh di atas kita dapat melihat bahwa salah satu contoh dari buku rujukan adalah kamus lengkap. Dalam kamus tersebut terdapat ribuan kata yang perkataannya dialihbahasakan dari Indonesia ke Inggris ataupun Inggris diindonesiakan. Jadi bisa dilihat bahwa setiap kata-kata mengandung makna dan di setiap kata terdapat sebuah kalimat yang tidak kita ketahui, tapi setelah kita membacanya kita dapat mengetahui artinya. Selanjutnya ada himpunan perundang-undangan. Buku himpunan perundang-undangan merupakan sebuah buku yang tentang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buku ini merupakan referensi utama bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, ataupun advokat seperti polisi dan pengusaha ataupun mahasiswa yang kuliah di bidang hukum. Dan kegunaan dari buku himpunan peraturan perundang-undangan sendiri adalah sebagai buku referensi tentang peraturan perundang-undangan dan berisi tentang dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia. Contohnya seperti yang ada di atas. Nah, dari contoh, kita dapat melihat bahwa buku hukum merupakan buku himpunan peraturan perundang-undangan menurut sistem yang telah ditentukan. Buku itu ditulis dan dialihbahasakan dari zaman Belanda ke zaman ini karena hukum-hukum yang ada di zaman Belanda dan zaman ini masih digunakan. Dan selanjutnya ada jurisprudensi. Buku jurisprudensi ini merupakan kumpulan keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang sebelumnya dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Adanya buku jurisprudensi ini karena peraturan perundang-undangan yang kurang jelas pengertiannya
sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kegunaannya adalah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pengadilan oleh hakim karena belum adanya undang-undang yang jelas. Contohnya dapat dilihat dari atas. Dari contoh di atas, kita dapat melihat salah satu bentuk jurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1994. Jadi isi dari jurisprudensi ini adalah berbagai macam hal keputusan yang diambil oleh hakim terdahulu yang tidak terdaftar oleh undang-undang. Selanjutnya ada laporan penelitian hukum. Untuk laporan penelitian hukum ini adalah salah satu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian hukum yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu, seperti halnya dengan laporan penelitian pada umumnya. Hanya saja, laporan penelitian hukum dapat dijadikan sebagai aspek-aspek pendukung untuk pengambilan keputusan. Kegunaannya adalah sebagai dokumen pendukung. Contohnya dapat dilihat seperti yang di atas. Nah, dari contoh di atas merupakan salah satu bentuk dari laporan penelitian hukum Program Penelitian Fakultas Universitas Tarumanegara Jakarta pada bulan September tahun 2018. Selanjutnya, ada hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum ini merupakan sebuah kumpulan-kumpulan dari hasil seminar hukum yang mengangkat isu-isu tentang yang terkini dan mendiskusikan dampaknya dalam suatu forum yang besar dan dikumpulkan menjadi satu sebagai bahan referensi terbaru mengenai hukum terkini. Kegunaannya adalah sebagai bahan bacaan tambahan mengenai hukum. Contohnya dapat dilihat di atas. Nah, dari contoh merupakan hasil seminar hukum nasional keempat tahun 1979 yang dibuat oleh BPNH atau Badan Pembinaan Hukum Nasional dan di dalamnya merupakan hasil pertemuan ilmiah simposium seminar lokakarya Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selanjutnya ada naskah akademis hukum. Naskah akademis hukum ini merupakan salah satu naskah hasil dari penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan daerah provinsi. Kegunaannya adalah sebagai rancangan peraturan perundang-undangan. Contohnya dapat dilihat seperti yang ada di atas. Kemudian, yang selanjutnya ada karya lepas atau makalah kertas kerja bidang hukum. Pada kertas kerja bidang hukum ini merupakan sebuah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur hukum yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, serta informasi yang diperolehnya dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, pembuatannya dan penyimpanan serta kerja merupakan pekerjaan yang penting. Kegunaan dari karya lepas makalah atau kerja bidang hukum ini adalah sebagai bahan bukti dan memberikan pendapat dan saran perbaikan, membantu dalam merencanakan dan menjalankan dan sebagai dasar hukum. Contohnya dapat dilihat di atas. Nah, dari contoh kita dapat melihat merupakan sebuah contoh kertas dari kerja Majelis Muzakarah Ulama Mabim Biotika dan pembangunan peraturan perundangan Islam Sarantau. Dari kertas kerja tersebut dapat dilihat isi tentang masalah-masalah yang dibahas dan bentuk yang ada dengan makalah. Selanjutnya ada clipping bidang hukum. Apa sih clipping bidang hukum itu? Clipping bidang hukum merupakan kumpulan artikel-artikel tentang hukum yang dijadikan menjadi satu. Kegunaannya sebagai bahan bacaan tambahan untuk artikel-artikel hukum. Contohnya dapat dilihat di atas. Dan pembagian selanjutnya adalah terbitan berseri. Terbitan berseri ini berbeda dengan buku yang tadi atau monograf. Nah, dari terbitan berseri ini terbagi pula yang pertama ada lembaran resmi, yaitu terdapat berita negara, lembaran negara, dan lembaran daerah. Yang pertama kita membahas dulu apa itu berita negara. Berita negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Lembaran berita negara ini diterbitkan oleh penerbit resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara.
Kegunaannya yaitu sebagai media pengumuman negara dan bahan referensi negara. Contohnya dapat dilihat di atas. Selanjutnya ada lembaran negara. Lembaran negara merupakan sebuah lembaran yang dibuat oleh LNRI atau Lembaran Negara Republik Indonesia, merupakan referensi pembuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, ordonansie dan reglemen pada periode kemerdekaan dan pernah dikenal sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat. Tetapi kini telah disebut sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia yang merupakan publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan atau pengumuman dan peraturan perundang-undangan. Kegunaannya yaitu sebagai dokumen pengumuman, peraturan dan perundang-undangan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya dapat dilihat di atas. Selanjutnya, apa itu lembaran daerah? Lembaran daerah sendiri adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah yang ada. Lembaran daerah ini fungsinya sama saja dengan lembaran negara, tetapi ia diedarkan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kegunaannya sebagai dokumen mempublikasikan dan mengundangkan peraturan daerah. Contohnya dapat dilihat di atas. Dan selanjutnya ada himpunan berseri. Himpunan berseri adalah himpunan keputusan menteri tertentu yang secara rutin diputuskan oleh menteri dan dikumpulkan menjadi satu di dalam sebuah buku atau terbitan berseri. Biasanya keputusan menteri dan produk hukum yang dijadikan satu ini diterbitkan secara rutin. Biasanya isi dari setiap keputusan yang ada adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Kegunaannya yaitu sebagai bahan baca masyarakat tentang keputusan menteri yang ada atau yang pernah diambil. Contohnya dapat dilihat di atas. Nah, dari contoh kita dapat melihat bahwa itu merupakan kumpulan himpunan keputusan menteri, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2016 dari jilid 1 sampai 3. Di dalamnya membahas setiap peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diputuskan selama tahun 2016. Selanjutnya ada majalah hukum. Nah, di dalam majalah hukum ini merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPNH) yang saat ini Majalah Hukum Nasional dan Formasi menjadi jurnal ilmiah yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, dan tinjauan analisa lembaga peradilan. Saat ini Majalah Hukum Nasional berbentuk secara periodik 2 kali dalam setiap volume, yakni di Juli dan Desember, dan setiap edisi Majalah Hukum Nasional menyajikan 7 artikel. Kegunaannya itu sebagai bahan bacaan referensi. Yang selanjutnya ada majalah lain. Majalah lain ini adalah kumpulan berita atau artikel, cerita yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto dan dijilid dalam bentuk buku yang diterbitkan secara berkala. Kegunaannya sebagai bahan bacaan. Selanjutnya ada surat kabar. Surat kabar adalah lembaran-lembaran kertas yang di dalamnya bertuliskan berita dan sebagian halnya yang terjadi saat itu. Surat kabar ini terbit secara berkala, bisa setiap hari atau seminggu satu kali. Selanjutnya ada brosur atau pamflet. Brosur atau pamflet ini berbeda dari terbitan berseri dan monograf tadi. Kalau brosur dan pamflet ini adalah informasi tertulis mengenai sebuah masalah yang disusun secara bersistem, yang cetakannya hanya terdiri dari atas beberapa halaman saja dan dilipat tanpa dijilid, atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat, baik itu di bidang hukum ataupun bidang lainnya, tetapi lengkap isinya. Kegunaan sebagai bahan bacaan dan penyebaran informasi. Nah, selanjutnya ada bahan pustaka non-buku. Yang pertama ada gambar atau foto. Nah, foto atau gambar adalah sebuah tangkapan layar yang baik berwarna ataupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu.
Sedangkan gambar adalah objek visual apapun yang dimodifikasi atau diubah oleh komputer, atau objek imajiner yang dibuat menggunakan komputer, ataupun lukisan atau karya seni yang dibuat secara manual menggunakan komputer. Kegunaannya sebagai perekam jejak objek. Selanjutnya ada rekaman pita kaset, yaitu pita kaset adalah media penyimpanan data yang umumnya berupa audio. Kaset merupakan pita magnetik yang mampu merekam data dengan format suara dari tahun 1970 sampai 1980-an. Kaset merupakan salah satu format media yang paling umum digunakan dalam industri musik. Kaset terdiri dari kumparan-kumparan kecil dan bagian-bagian lainnya yang seperti terbungkus dalam plastik berbentuk kotak kecil berbentuk persegi panjang yang di dalamnya terpasang sepasang roda putaran untuk pita magnetik yang nantinya akan merekam audio suara. Selanjutnya ada rekaman disket komputer. Disket komputer adalah sebuah cakram dengan komponen magnetik yang berkapasitas kecil. Kapasitasnya hanyalah sebesar 1,44 MB. Disket sendiri berfungsi sebagai media penyimpanan yang berkarakter removable, yaitu dapat dilepas dan dipasang kembali pada perangkat komputer dengan mudah. Disket akan menyampaikan informasi isi dokumen kepada sistem yang ada dalam komputer, dan sebaliknya, disket juga bisa menerima informasi yang ada di dalam komputer dan menyimpannya. Selanjutnya ada microfiche atau microfilm, yaitu disebut juga dengan mikrofotografi, merupakan teknik pengurangan sebuah gambar menjadi lebih kecil, di mana gambar tersebut tidak dapat dibaca tanpa alat bantu. Selain penyimpanan, tujuan utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran, serta kualitas fisik dokumen yang sudah menurun. Kegunaannya menyimpan data dokumen. Selanjutnya adalah rekaman sisi, yaitu salinan dokumen cetak atau tulis yang dibuat dengan cara menempatkan dokumen yang ingin disalin di atas kertas karbon dan kertas untuk menyimpan hasil selain salinan itu sendiri. Salinan dari surat resmi telah dibuat biasanya digunakan akronim CC atau frase tembusan di bawah sebagai tanda bahwa surat tersebut sudah disalin menggunakan rekaman CC atau kopi carbon paper. Selanjutnya yang terakhir adalah bahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang berupa lembaran yang lepas dan diolah sendiri. Yaitu bahan peraturan perundang-undangan ini sama dengan Berita Negara Republik Indonesia, yaitu karya lepas yang berupa makalah atau kertas kerja bina hukum, dan bahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang berupa lembaran lepas yang diolah sendiri. Itu adalah penjelasan saya mengenai materi hakikat dokumen hukum. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.